Yo boys and girls, balik lagi sama gue Aldo dari London Fans Media. Kali ini gue kembali lagi ngebawain rubriknya LFM News, di mana kita akan ngebahas bursa transfer dari Arsenal dan Liga Inggris. Oke, sebelum gue masuk ke berita, selamat dulu kepada fansnya Arsenal karena kita udah menjuarai Piala FA yang ke-14 kalinya. Dan spesial banget kita kembali dibantu oleh Aubameyang 2 gol dan gol keduanya sangat keren. Kita menjadi Aubameyang FC karena terlalu bergantung sama Auba ya, tapi keren banget permainannya keren, memang agak shaky di awalnya 5 menit pertama, terutama pada saat Pulisic ngecetak gol, cuman begitu Pulisicnya udah cedera hamstring, sebenarnya sih sebelum Pulisic juga cedera, kita udah kayak step up ya, game kita udah meningkat gitu. Jadi, ditambah Pulisicnya cedera juga jadi nggak ada yang terlalu membahayakan buat Arsenal sepertinya di sepanjang, laga gitu. Nah, juaranya kita di Piala FA membantu kualifikasi kita ke kompetisi Eropa, walaupun hanya di Europa League atau kasta kedua, tapi paling enggak dana untuk transfer di jendela transfer kali ini bertambah gitu ketimbang nggak dapat sama sekali ya, udah bagus banget lah kita dapat, Liga Eropa dengan posisi ke-8 dan ngebuat Spurs harus melakukan kualifikasi sebanyak 3 pertandingan kalau dia mau lolos ke Europa League di musim depan ya kan. Oke, walaupun Mourinho udah apa sih kayak merayakan posisi ke-6-nya, cuman ternyata Arsenal yang lebih aman masuk ke Europa League. Oke, gue langsung masuk aja ke kabar pertama yaitu datang dari Willian. Nah, Willian dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Chelsea dan diperkirakan dia hanya mempunyai 4 opsi. 4 begini atau begini nih? Begini. 4 opsi. Yang pertama adalah perpanjang kontrak di Chelsea. Yang kedua, ketiga, dan keempat adalah free transfer ke Arsenal, Barcelona, dan Inter Miami. Kalau dari uang sih katanya ke Inter Miami itu paling gede jumlah uang yang ditawarkan. Cuma dari berita terakhir yang dikabarkan tampaknya hanya 2 opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Willian. Yang pertama adalah Arsenal karena faktor Arteta menginginkan Willian dan yang kedua adalah adanya Edu yaitu technical directornya Arsenal yang sudah bekerja sama dengan Willian di timnas Brazil. Namun dari sumber berita yang gue baca, 2 dari 4 opsi yang tadi Willian punya sudah tidak dipertimbangkan lagi. Yang hanya dipertimbangkan tinggal 2 yaitu pertama Arsenal, yang kedua adalah klub yang belum diberitakan namanya gitu. Jadi mungkin sepanjang jalan nanti kita bakal tahu opsinya Willian ini bakal kemana lagi. Cuma yang jelas sang pemain sendiri tampaknya cenderung memilih Arsenal karena Arteta dikabarkan sangat menginginkan Willian. Yang kedua adalah Edu, yaitu technical directornya Arsenal, sudah bekerja sama dengan Willian di timnas Brazil dan itu merupakan 2 faktor kuat yang mendorong Willian ke Arsenal. Namun, ini opini gue nih sekarang, ya kan. Kita sekarang menawarkan kontrak ke pemain yang berumur 31 tahun, jalan 32 tahun, di mana pemain tersebut menempati posisi sayap kanan. Di situ ada Pepe, di situ Saka juga bisa main, sementara sayap kiri itu kita punya Gabriel Martinelli, kita punya Aubameyang, dan kita juga bisa memainkan Bukayo Saka di sebelah kiri. Jadi menurut gua worth it nggak sih kita harus mengkontrak pemain tua yang paling nggak kita cuma bisa pakai setahun atau 2 tahun dan bakal menutup peluang dari pemain-pemain muda tadi gitu. Oh jangan lupa kita punya Reece Nelson juga, gua hampir lupa. Jadi gua rasa sih dipertanyakan juga ya, apa sih ini worth it atau enggak gitu. Nah, berita kedua datang dari Zaha, Wilfried Zaha. Dikabarkan musim transfer kali ini Crystal Palace rela menjual pemain andalannya tersebut. Lalu Borussia Dortmund merupakan klub terdepan yang akan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Kembali lagi kita ngelihat Dortmund ke transfer-transfer bagus yang bakal menguntungkan dia di beberapa musim mendatang ya. Seperti dealnya Haaland, Ousmane Dembele, and then Jadon Sancho yang sekarang udah mau ke MU gitu kan dengan budget 120 juta. Wah, gila banget sih. Dortmund sukses banget sih menurut gua.
tim transfer yang ada di sana gitu. Tadi gue udah sebut juga karena Sancho dikabarkan mendekati Manchester United dengan budget 120 juta. Lalu Dortmund mencari pengganti si Sancho dan Zaha merupakan salah satunya. Untungnya adalah kembali lagi Dortmund gila lagi nih. Karena tahun ini si Palace sudah nggak mau mematok harga terlalu tinggi seperti musim yang kemarin. Di mana kita tahu Arsenal sangat keen untuk mendapatkan sang pemain, Palace nggak bergerak, angka tetap di 60 sampai 80 juta pounds. Di mana saat itu klub kita lebih memilih untuk mendatangkan Nicolas Pepe dari Lille. Yang sebenarnya gua rasa itu good decision ya sekarang ya. Karena kalau lu bayangin beli eh, sebe- karena kalau lu bayangin kita harus mengeluarkan 80 juta untuk Zaha yang jumlah golnya juga nggak begitu banyak, itu sih sucks banget menurut gua. Cuma dari histori tersebut, apakah Arsenal akan masuk kembali ke saga transfer Zaha? Kita tunggu aja berita lanjutnya. Oke, berita ketiga datang dari Pierre-Emerick Aubameyang yang dikabarkan atau digosipkan sudah menyetujui kontrak yang ditawarkan Arsenal kepada dia. Kontrak berdurasi 3 sampai 4 tahun ini akan meningkatkan pendapatan sang pemain dari 180 juta pounds per pekan menjadi 250 ribu pounds per pekan. Nah, angka tersebut membuat sang pemain itu menjadi pemain dengan bayaran termahal nomor 2 setelah Mesut Ozil. Kalau ngomongin Ozil ketawa mulu ya. Nah, dari rumor yang beredar, tim medianya Arsenal sudah mempersiapkan video announcement yang bertema atau yang diambil menggunakan patung King Henry yang ada di Emirates Stadium. Nah, kabar ini juga diperkuat oleh Mikel Artetanya sendiri karena setiap habis pertandingan atau setiap wawancara ketika ditanya oleh reporter, Arteta selalu mengabarkan pembicaraan terjadi sangat positif gitu dan Aubameyang akan menandatangani kontraknya di Arsenal. Jadi kita tunggu aja informasi selanjutnya. Nah, berita keempat datang dari Philippe Coutinho. Coutinho merupakan salah satu target utama transfer Arsenal di musim atau jendela transfer kali ini. Nah, diberitakan juga Arsenal rela melepaskan Guendouzi sebagai pemulus terjadinya deal ke Barcelona. Namun, Barcelona hanya menginginkan transaksi berupa uang tanpa adanya pertukaran pemain gitu. Cuma kita tahu banget nih si Coutinho sepertinya udah nggak punya tempat lagi di Barca dan diperkirakan juga atau ada yang pernah bilang ke gua kalau misalkan Coutinho dimainkan lagi di Barcelona, maka Barcelona harus memberikan bonusnya sebesar 20 juta mungkin 20 juta euro kepada Coutinho dan sebenarnya Barcelona menghindari adanya hal tersebut ya antara ke Coutinho atau ke Liverpool gue lupa. Nah dengan kondisi sekarang akan sulit rasanya kalau kita bicarakan Arsenal akan membayar penuh transfer Coutinho. Jadi gue perkirakan opsi peminjaman dan pembelian di akhir musim akan menjadi jalan yang bagus buat Arsenal atau kesempatan yang bagus buat Arsenal. Nah, berita terakhir datang dari Arsenal kembali, yaitu kita menjadi pole position atau posisi terdepan untuk mendapatkan Lille defender Gabriel. Nah, eh, nggak cuma kita, yaitu klub lain seperti MU, Everton, sama Napoli dikabarkan juga sangat tertarik dengan sang pemain. Dan dikabarkan perwakilan dari sang pemain sudah berada di Inggris untuk bernegosiasi dengan klub yang ada di Inggris. Sepertinya sih Everton dan Manchester United gitu. Cuma sumber yang membocorkan joinnya Pepe ke Arsenal mengabarkan Arsenal lah yang berada di pole position untuk mendapatkan defender Lille tersebut gitu. Nah, kayaknya sih kalau ini kejadian mungkin Napoli bakal cukup sedih gitu ya karena Leno kita hijack, Pepe kita hijack dan kalau bisa sih mudah-mudahan si Gabriel ini kita juga bisa hijack gitu karena kalau dari rumor-rumornya defender ini mempunyai kecepatan dan kekuatan which is itu adalah atribut penting untuk di Liga Inggris ya yang kita tahu cepat dan kuat gitu lah kayak Van Dijk lah itu udah contoh yang paling mantap lah. Nah, segitu dulu dari gua, Aldo dari London Fans Media. Kalau lu demen berita-berita yang tadi gua sampein, terutama kalau lu fans Arsenal, jangan lupa lu likes berita ini atau video ini,
lu share juga, lalu jangan lupa untuk subscribe juga, supaya lu nggak ketinggalan update-update gue selanjutnya. Dan gue juga punya satu Facebook fanpage, di mana situ gue nge-game, pokoknya game-game yang paling update lah. Kayak Last of Us kemarin, and then, Ghost of Tsushima gue juga udah mainin, lalu sekarang gue kembali lagi ke Dark Souls. Jadi kalau lu nggak mau atau pingin mengikuti gua memainkan game-game tersebut, silakan ikuti linknya di bawah ini, gue udah tambahkan, langsung like saja, si fanpage tersebut gitu. Oke, thank you banget yang udah ngedengerin beritanya dan udah ngebuka videonya dan udah ngedengerin gua ngebacot soal Arsenal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, boys and girls.